Akhirnya, asal-usul kekuatan Seraphim terungkap. Bagaimana bisa ada dua kekuatan buah iblis yang sama persis? Yuk simak ulasan lengkapnya dalam pembahasan One Piece 1070 berikut ini. Cerita sampul One Piece 1070 kali ini memperlihatkan sosok anggota MADS saat masih muda dulu. Dari kiri ke kanan, ada Queen, Dalsartlong, Vegapunk, Vince Kejuja, dan seorang wanita misterius yang identitasnya belum dikonfirmasi. Namun dari informasi yang ada sejauh ini, hampir bisa dipastikan bahwa sosok wanita itu adalah Stussy. Kalau kalian ingat percakapan Stussy dengan Duvel di manga One Piece bab 862, Duvel yang merupakan sponsor utama MADS tampak mengetahui usia Stussy yang sesungguhnya. Selain itu, usia Stussy juga ditulis rahasia pada Vivre Card Data Box, apalagi mengingat beberapa bab yang lalu diungkap bahwa Stussy punya masa lalu di Pulau Ejiat. Besar kemungkinan bahwa sosok wanita itu adalah Stussy. Meski di bab sebelumnya, Sentomaru tampak tumbang, ternyata ia masih sanggup bertahan. Menariknya, perkataan Sentomaru di sini tampak seolah Sentomaru telah melihat adegan dirinya menahan serangan Lucci. Sayangnya, serangan Lucci lebih cepat, sehingga tetap mengenai Sentomaru. Apakah ini pertanda bahwa Sentomaru mampu menggunakan Tenbunshoku Haki tingkat tinggi? Hanya saja kalah cepat dengan serangan Rob Lucci. Bab ini juga memperlihatkan gaya penamaan jurus Luffy yang baru. Kalau di Gear 2 dulu Luffy menambahkan Jet, dan Gear 3 mendapatkan tambahan Gigan, kali ini Luffy menambahkan kata daun. Penulisan kata daun di versi aslinya dalam bahasa Jepang sebenarnya sama persis seperti efek suara daun yang biasa muncul di manga One Piece dan menggunakan huruf kanji yang berarti putih, sesuai warna tubuh Luffy. Jadi selain karena sosok Nika disebut bakal menghapuskan kegelapan dan menyambut fajar daun di dunia One Piece, kemungkinan Luffy sebenarnya menggunakan tambahan kata daun itu karena efek kekuatan Gear 5 yang aneh dan kocak. Tentu saja, gaya penamaan ini baru digunakan sekarang dan tidak digunakan saat melawan Kaido karena Gear 5 baru muncul saat itu. Jadi mungkin Luffy baru terpikirkan nama-nama jurusnya setelah dari Wano. Vegapunk di bab ini memberikan konfirmasi bahwa ia berhasil menduplikasi kekuatan para Mechia yang telah dimiliki orang lain dalam bentuk darah hijau. Darah hijau inilah yang memberikan kekuatan pada para Seraphim. Sejauh ini, kita telah melihat kekuatan Sui no Mi pada S-Shark, Mero no Mi pada S-Necta, dan Nikyu no Mi pada S-Bear. Berhubung S-Hawk juga memiliki darah hijau tersebut, kira-kira apa ya kekuatan S-Hawk ini? Selain itu, Vegapunk juga menyebutkan kalau ia bisa menduplikasi kekuatan Zoan, termasuk Mythical, jika ia memiliki cukup dana dan waktu, meski ia tak yakin apakah kekuatan tersebut mampu mencapai Awakening. Bagian ini menegaskan bahwa Kaido tak pernah memiliki wujud ikan, meskipun nama buah iblisnya Wowonomi. Entah kenapa sebagian penggemar One Piece meyakini bahwa buah iblis Kaido awalnya berwujud ikan, tapi berubah menjadi naga saat mencapai Awakening. Di lain pihak, Vegapunk juga menyebutkan bahwa Logia masih sulit untuk diduplikasi. Tapi bagaimana dengan serangan laser Pika-Pika no Mi yang ada di Patch Vista? Apakah karena itu cuma serangan laser saja, maka bisa diduplikasi? Lalu bicara soal Sui no Mi, Franky menyebut Snorping sebagai saudara angkat, meskipun keduanya tak banyak berbincang selain dalam pertarungan. Kapan ya adegan keduanya minum bersama di sampul One Piece 1021 bisa terwujud? Hal ini mungkin sudah diperkirakan oleh banyak pembaca One Piece. Luffy yang sudah berada di tingkat Yonko mampu mengalahkan Lucci dengan cukup singkat, meskipun Lucci juga sudah Awakening. Apalagi sebelum ini, serangan Lucci tampak sulit mengenai Luffy, dan sebaliknya.
serangan Luffy beberapa kali berhasil menyentuh Lucci. Walau begitu, Lucci tampak bangkit kembali tak lama setelahnya. Wajar saja, salah satu efek dari Awakening Zone adalah kemampuan regenerasi yang sangat pesat. Lalu, kalau kalian perhatikan siluet tubuh Lucci yang tercetak saat tubuhnya terlontar di dinding. Bagian selendang bermotif asap di tubuh Lucci juga terbentuk di dinding tersebut. Ini berarti selendang bermotif asap tersebut besar kemungkinan bukan terbuat dari gas, melainkan berbentuk padat, dan merupakan bagian dari perubahan fisik wujud Lucci. Sayangnya, pertarungan keduanya harus berakhir sebelum Lucci benar-benar tumbang. Luffy terpaksa meninggalkan tempat itu untuk ikut ke atas membawa Vegapunk Atlas bersama Jinbe dan yang lain. Gara-gara itu, Sentomaru akhirnya betulan tumbang dan hierarki perintah Seraphim beralih ke tangan si P0. Di akhir One Piece 1070, Kizaru dan pasukannya akan menyerbu Pulau Egypt dengan tujuan yang sama seperti si P0, mengakhiri hidup Vegapunk. Siapa yang kira-kira akan bertarung melawan Kizaru dan tentara angkatan laut yang ia bawa ya? Kalau menurut kalian, kira-kira siapa saja Vegapunk yang bakalan lolos dari Pulau Egypt selain Vegapunk Stella? Jika ada tanggapan atau teori sendiri, coba tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe ya. Dan tekan tombol lonceng ya.